Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Andriani dengan NIM 23032005 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah, di mana saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian konsumsi, yang kedua konsumsi dalam ekonomi syariah, yang ketiga maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Kita membeli makanan, membayar tagihan, berbelanja kebutuhan rumah tangga. Semua itu adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di setiap harinya. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara kita berkonsumsi sudah sesuai dengan tuntunan Islam, dan apakah setiap rupiah yang kita keluarkan itu membawa berkah dan manfaat yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan kita bahas dan menjadi benang merah pembahasan kita hari ini. Dalam video ini saya akan mengkaji secara mendalam tentang prinsip konsumsi dalam Islam yang merupakan bagian penting dari kerangka besar ekonomi syariah. Kita akan memulai dari pemahaman dasar tentang apa itu konsumsi, kemudian bergerak ke bagaimana Islam memandang kegiatan konsumsi, hingga akhirnya memahami konsep maslahah sebagai tolak ukur tertinggi dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Baik, yang pertama, pengertian konsumsi. Saya akan menjelaskan pengertian atau definisi konsumsi secara umum. Definisi konsumsi dari berbagai perspektif. Nah, teman-teman yang saya sayangi. Teman-teman, sebelumnya kita masuk ke dalam konsep konsumsi dalam ekonomi syariah. Ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian konsumsi secara umum. Hal ini penting agar kita memiliki landasan berpikir yang kokoh sebelum kita membahas konsep yang lebih spesifik lagi. Secara etimologi, kata konsumsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu consumer, yang berarti menggunakan habis atau menghabiskan. Dalam bahasa Inggris menjadi consumption, yang merujuk pada tindakan menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi itu didefinisikan sebagai pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan juga sebagainya. Para ekonom konvensional mendefinisikan konsumsi dengan berbagai sudut pandang. Alfred Marshall, salah satu tokoh besar ekonomi neoklasik, itu mendefinisikan konsumsi sebagai penggunaan
barang-barang dan juga jasa-jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan secara langsung. Sementara itu, John Maynard Keynes melihat konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Hal ini dikenal dengan hukum psikologis dasar Keynes atau Fundamental Psychological Law. Menurut pandangan ekonomi mikro, konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau yang dalam ekonomi itu disebut sebagai utilitas. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka secara teoritis akan memberikan kepuasan yang semakin bertambah, meskipun ada batasannya yang dikenal sebagai hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau the law of diminishing marginal utility. Dalam ekonomi makro, konsumsi dipandang sebagai komponen terbesar dari produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Secara formulatik, GDP itu rumusnya adalah C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga yang biasanya menyumbang 50 hingga 70% dari total GDP suatu negara. Ini menunjukkan betapa besarnya peran konsumsi dalam menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur dalam konsumsi. Nah, untuk memahami konsumsi secara utuh, kita perlu mengenal unsur-unsur yang membentuknya. Setidaknya ada 5 unsur pokok yang menjadi komponen konsumsi, yaitu yang pertama, pelaku konsumsi atau yang disebut konsumen, yaitu pihak yang melakukan kegiatan menggunakan barang ataupun jasa. Selanjutnya, konsumen itu bisa berupa individu, bisa berupa rumah tangga, bisa berupa perusahaan, maupun juga pemerintah. Masing-masing memiliki motif dan juga pola konsumsi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua itu objek konsumsi, yaitu adalah barang ataupun jasa yang dikonsumsi. Barang konsumsi bisa berupa barang habis pakai seperti makanan dan juga minuman, maupun barang tahan lama seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga. Lalu juga ada jasa konsumsi yang meliputi layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tujuan konsumsi. Secara umum dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan kepuasan ataupun utilitas. Nah, setiap orang diasumsikan itu bertindak rasional dengan selalu berusaha mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya dari setiap unit pengeluaran yang dilakukan. Nah, yang keempat itu adalah sumber daya yang digunakan untuk konsumsi.
Konsumsi tidak bisa terjadi tanpa adanya sumber daya, lalu terutama itu pendapatan atau uang. Selain itu, faktor waktu juga merupakan sumber daya penting dalam konsumsi. Selanjutnya, yang kelima itu ada hasil atau dampak dari konsumsi. Setiap tindakan konsumsi akan menghasilkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi pelaku konsumsi itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Keputusan konsumsi seseorang tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada banyak faktor yang memengaruhi bagaimana, apa, dan berapa banyak seseorang mengkonsumsi. Para ekonom telah mengidentifikasi berbagai faktor tersebut, yaitu ada pendapatan adalah faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat konsumsi. Lalu ada juga teori konsumsi Keynes yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsumsi itu adalah fungsi dari pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik, namun tidak sebanding penuh karena sebagian akan ditabung. Nah, ini dikenal dengan konsep marginal propensity to consume atau MPC. Selera dan preferensi konsumen juga sangat berperan. Dua orang dengan pendapatan yang sama itu bisa memiliki pola konsumsi yang sangat berbeda karena memiliki selera yang berbeda. Nah, selera ini dipengaruhi oleh faktor budaya, juga ada faktor pendidikan, kemudian faktor lingkungan sosial, dan tentu saja nilai-nilai agama yang dianut. Nah, harga barang dan jasa juga memengaruhi keputusan konsumsi. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang akan dikonsumsi. Sebaliknya, itu bila ada semakin barang harganya yang rendah, maka semakin banyak juga barang yang akan dikonsumsi dengan ketentuan ceteris paribus. Namun ada pengecualian untuk barang given dan barang Veblen yang menunjukkan perilaku berbeda. Ekspektasi masa depan turut memengaruhi keputusan konsumsi saat ini. Jika seseorang memperkirakan harga akan naik di masa depan, dia itu mungkin akan meningkatkan konsumsinya sekarang. Nah, sebaliknya, jika dia khawatir nih pendapatannya akan menurun di masa yang akan datang atau di masa depan, dia mungkin akan mengurangi konsumsinya saat ini dan meningkatkan lagi tabungannya. Selanjutnya itu ada perbedaan mendasar antara konsumsi konvensional dan Islam. Nah, setelah kita memahami konsepsi konsumsi dalam ekonomi konvensional, kita perlu memahami di mana letak perbedaan mendasarnya dengan konsumsi dalam perspektif Islam. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan perbedaan pada tataran filosofis dan aksiologis yang sangat fundamental. Nah, dalam ekonomi konvensional, manusia itu dipandang
sebagai makhluk yang secara inheren selalu ingin memaksimalkan utilitas atau kepuasannya. Konsumsi itu adalah sarana untuk mencapai utilitas maksimal tersebut. Tidak ada batasan normatif yang diberikan selama konsumen memiliki sumber daya dan barang tersebut tersedia di pasar, maka konsumsi itu adalah sah dan juga rasional. Islam memandang manusia dari perspektif yang sangat berbeda. Manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga merupakan ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini dengan sangat jelas memberikan panduan tentang konsumsi, yaitu boleh menikmati hal-hal yang baik tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Perbedaan lainnya itu terletak pada dimensi waktu. Nah, ekonomi konvensional pada umumnya itu berfokus pada kepuasan duniawi yang bersifat sementara, sedangkan Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap kehidupan akhirat. Setiap tindakan konsumsi akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya dan di hadapan Allah pada hari kiamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Teman-teman, sekarang kita memasuki jantung pembahasan kita, yakni bagaimana Islam memandang dan mengatur perilaku konsumsi umatnya. Pemahaman tentang konsumsi dalam ekonomi syariah itu tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis yang menopangnya. Landasan pertama adalah konsep tauhid atau keesaan Allah. Dalam perspektif tauhid, semua sumber daya yang ada di alam semesta ini adalah Dalam perspektif tauhid, semua sumber daya yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Manusia itu hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi dari konsep tauhid ini itu adalah bahwa konsumsi harus dilakukan dalam batas-batas yang telah Allah tetapkan, tidak melampaui apa yang telah diizinkannya. Landasan kedua itu adalah konsep khilafah
atau keterwakilan. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang membawa kebaikan bagi seluruh makhluk, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan juga lingkungan. Selanjutnya, landasan ketiga adalah konsep amanah atau kepercayaan. Segala sesuatu yang dimiliki manusia, yaitu harta, waktu, tenaga, dan juga kemampuan, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi, seorang muslim itu harus selalu bertanya, apakah cara saya itu menggunakan sumber daya ini sudah sesuai dengan kehendak syariat Islam atau kehendak Allah. Kemudian seorang muslim itu harus selalu bertanya, apakah cara saya itu dalam menggunakan sumber daya ini sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip dasar konsumsi di dalam Islam. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan elaborasi para ulama, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus melandasi setiap tindakan konsumsi seorang muslim. Adapun prinsip pertama adalah halal dan haram. Islam secara tegas membedakan antara yang halal dan juga yang haram. Konsumsi hanya diperbolehkan terhadap barang dan jasa yang halal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketentuan halal mencakup aspek zat barangnya, cara memperolehnya, dan tujuan penggunaannya. Prinsip kedua adalah thayyib atau kebersihan dan kesucian. Tidak cukup hanya halal, konsumsi dalam Islam juga harus thayyib, yaitu baik, bersih, berkualitas, dan juga menyehatkan. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam mengkonsumsi. Kualitas dan kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah israf atau larangan berlebih-lebihan. Islam sangat tegas melarang perilaku konsumsi yang berlebihan ataupun boros. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa di antara tanda pemborosan adalah seseorang memakan semua yang dia inginkan. Larangan israf ini bukan berarti Islam menganjurkan hidup miskin atau tidak nyaman, melainkan mengajarkan keseimbangan dan kesederhanaan yang bermartabat. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah tabzir atau larangan menghambur-hamburkan harta. Tabzir berbeda dari israf dalam pengertian yang lebih spesifik. Tabzir adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan untuk
hal-hal yang diharamkan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, prinsip kelima adalah keseimbangan atau tawazun antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam tidak menganjurkan asketisme ekstrim yang mengabaikan kebutuhan dunia, tetapi juga tidak membenarkan hedonisme yang mengabaikan tujuan akhirat. Prinsip ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam mengkonsumsi. Kualitas dan kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah israf atau larangan berlebih-lebihan. Islam sangat tegas melarang perilaku konsumsi yang berlebihan ataupun boros. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa di antara tanda pemborosan adalah seseorang memakan semua yang dia inginkan. Larangan israf ini bukan berarti Islam menganjurkan hidup miskin atau tidak nyaman, melainkan mengajarkan keseimbangan dan kesederhanaan yang bermartabat. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah tabzir atau larangan menghambur-hamburkan harta. Tabzir berbeda dari israf dalam pengertian yang lebih spesifik. Tabzir adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan untuk hal-hal yang diharamkan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, prinsip kelima adalah keseimbangan atau tawazun antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam tidak menganjurkan asketisme ekstrim yang mengabaikan kebutuhan dunia, tetapi juga tidak membenarkan hedonisme yang mengabaikan tujuan akhirat. Konsumsi yang ideal adalah yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Salah satu sumbangan terbesar fikih Islam dalam bidang ekonomi adalah konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi. Konsep ini memberikan kerangka untuk memahami hierarki kebutuhan dalam Islam. Maqasid syariah menetapkan 5 hal pokok yang harus dilindungi dan dipenuhi, yaitu yang pertama, hifzu ad-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifzu an-nafs atau menjaga jiwa atau nyawa. Yang ketiga, hifzu al-aql atau menjaga akal. Dan yang keempat, hifzu an-nasab atau menjaga keturunan, serta yang kelima yaitu hifzu al-mal atau menjaga harta. Dalam konteks konsumsi, maqasid syariah itu memberikan panduan tentang prioritas konsumsi.
Konsumsi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelima hal di atas yang telah saya sebutkan itu adalah konsumsi yang dianjurkan, bahkan bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, konsumsi yang merusak salah satu dari kelima hal tersebut adalah konsumsi yang dilarang. Contoh konkretnya yaitu mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan adalah upaya hifzu an-nafs. Ini sangat dianjurkan. Membelanjakan harta untuk pendidikan adalah upaya dari hifzu al-aql. Ini juga sangat dianjurkan. Sebaliknya, mengkonsumsi minuman keras itu merupakan merusak akal, menghambur-hamburkan harta, dan juga melemahkan agama. Hal ini jelas sangat dilarang. Nah, selanjutnya itu konsumsi sebagai ibadah. Salah satu konsep yang sangat membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional adalah pandangan bahwa konsumsi yang dilakukan dengan benar itu adalah ibadah. Ini bukan sekedar slogan, melainkan konsekuensi logis dari pandangan dunia Islam yang bersifat holistik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti memberi ganti yang lebih baik bagimu. Nah, setiap kali seorang muslim memilih untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu adalah ibadah. Dan setiap kali dia memilih untuk mengkonsumsi yang halal meskipun harganya lebih mahal, itu adalah ibadah. Nah, setiap kali dia berbagi makanan dengan tetangga yang kelaparan, itu juga adalah ibadah sekaligus tindakan konsumsi yang islami. Ibnu Taimiyah, ulama besar abad ke-13, menyatakan bahwa seseorang yang memakan makanan untuk memperkuat tubuhnya agar bisa beribadah kepada Allah, maka makannya itu bernilai ibadah. Ini menunjukkan bahwa niat atau motif di balik konsumsi itu sangat menentukan nilai spiritual dari tindakan tersebut. Dari sudut pandang ini, seorang muslim yang sadar akan senantiasa berusaha untuk meluruskan niatnya dalam setiap tindakan konsumsi. Dia tidak sekadar makan karena lapar, melainkan makan agar kuat beribadah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Lalu tidak sekadar berpakaian karena mode, melainkan berpakaian untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Tidak sekadar menggunakan kendaraan karena status sosial, melainkan untuk memperlancar aktivitas yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Selanjutnya dalam pembahasan ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian maslahah.
teman-teman, kita kini sampai pada bagian yang mungkin paling filosofis dan sekaligus paling praktis dari pembahasan kita hari ini, yaitu konsep maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini akan membuka cara pandang baru yang sangat berbeda dari ekonomi konvensional. Kata maslahah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis itu berarti kebaikan, kemanfaatan, ataupun keselamatan. Dalam istilah syariah, maslahah itu merujuk pada segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun dunia akhirat. Selain itu juga bermanfaat kepada makhluk yang lainnya. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya yaitu Al-Mustasfa, kemudian diperluas dan disempurnakan oleh para ulama sesudahnya. Imam Ghazali mendefinisikan maslahah itu sebagai memelihara tujuan syara, dan tujuan syara terhadap makhluk itu ada 5, yang mana yang pertama itu memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan juga harta mereka. Nah, dari definisi ini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya maslahah itu tidak hanya berkaitan dengan keuntungan material, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkatan maslahah. Para ulama ushul fikih membagi maslahah menjadi 3 tingkatan berdasarkan urgensinya. Tingkatan yang pertama itu adalah daruriyat atau yang disebut juga kebutuhan primer yang bersifat darurat. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan paling mendasar yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan, yaitu keselamatan jiwa, keselamatan agama, akal, lalu keselamatan keturunan dan harta seseorang. Nah, adapun contohnya itu kebutuhan akan makan dan minum yang cukup untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan tempat berlindung itu dari yang akan melindungi kita dari cuaca ekstrim, dan kebutuhan akan pakaian itu bertujuan untuk menutup aurat dan menjaga kesehatan, serta kebutuhan akan keamanan jiwa dan juga raga. Selanjutnya tingkatan yang kedua adalah hajiyat atau kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan ini bersifat memudahkan. Ini adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi dasar seseorang, tetapi akan menimbulkan kesulitan yang signifikan. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya itu di mana misalnya seseorang memiliki kendaraan untuk memperlancar mobilitas, lalu memiliki alat komunikasi untuk memudahkan hubungan sosial dengan orang lain dan juga hubungan bisnis, serta mengkonsumsi makanan yang
sehat dan bergizi dan juga bervariasi tinggi itu, dan bervariasi dan juga bergizi tinggi maksudnya meskipun tidak dalam kondisi darurat. Selanjutnya ada tingkatan yang ketiga adalah tahsiniyat atau yang disebut juga kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna. Nah, kebutuhan ini itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kesempurnaan, berkaitan dengan keindahan, dan juga kemewahan yang tidak bersifat esensial tetapi membuat hidup lebih nyaman dan juga bermartabat. Adapun contohnya itu menggunakan parfum berkualitas, lalu mendekorasi rumah dengan indah, kemudian mengkonsumsi makanan lezat sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, dan juga ada contoh-contoh hal lain sebagainya yang biasa kita lakukan, tapi dengan ataupun juga hal-hal yang lain sebagainya. Nah, implikasi dari hierarki ini dalam perilaku konsumsi sangat jelas, yaitu di mana seorang muslim harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan kemudian mengkonsumsi makanan lezat sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, dan juga ada contoh-contoh hal lain sebagainya yang biasa kita lakukan, tapi dengan ataupun juga hal-hal yang lain sebagainya. Nah, implikasi dari hierarki ini dalam perilaku konsumsi sangat jelas, yaitu di mana seorang muslim harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daruriyat terlebih dahulu sebelum berinjak ke hajiyat, dan juga baru kemudian mempertimbangkan tahsiniyat. Nah, konsumsi yang merusak itu akan maksudnya konsumsi yang merusak pemenuhan daruriyat demi kepuasan tahsiniyat adalah konsumsi yang tidak sejalan dengan prinsip maslahah. Baik, selanjutnya saya membahas mengenai maslahah sebagai pengganti konsep utilitas. Nah, dalam ekonomi konvensional, tolak ukur utama dari keberhasilan konsumsi adalah utilitas atau kepuasan subjektif yang dirasakan oleh konsumen. Setiap orang itu bebas mendefinisikan sendiri apa yang memberikan utilitas tertinggi baginya, bagi mereka masing-masing, dan juga keputusan konsumsi yang rasional adalah yang memaksimalkan utilitas tersebut. Nah, sedangkan dalam ekonomi syariah itu menawarkan paradigma yang berbeda. Maslahah bukan utilitas semata. Nah, paradigma yang berbeda itu adalah maslahah dan bukan utilitas semata, yaitu adalah tolak ukur yang seharusnya menjadi pedoman konsumsi dari seorang muslim. Perbedaan mendasar antara keduanya itu adalah yang pertama, utilitas bersifat subjektif dan relatif, di mana bergantung sepenuhnya pada preferensi individu. Sedangkan maslahah itu bersifat objektif, di mana ada standar yang ditetapkan oleh syariah tentang apa yang benar-benar baik bagi manusia, terlepas dari apa yang diinginkan individu tersebut.
Yang kedua, utilitas hanya mempertimbangkan kepuasan saat ini, khususnya kepuasan duniawi. Maslahah itu mempertimbangkan kebaikan yang jangka panjang, termasuk kebaikan di akhirat. Nah, sesuatu bisa memberikan utilitas tinggi dalam jangka pendek apabila dia memberikan yang kepuasan sementara, tetapi mengandung mudarat atau keburukan yang besar dalam jangka panjang. Nah, konsumsi yang seperti ini itu tidak sejalan dengan maslahah. Selanjutnya yang ketiga adalah utilitas bersifat individualistis. Nah, hanya mempertimbangkan kepuasan si konsumen sendiri, itu yang dimaksud dari yang ketiga tadi. Nah, maslahah ini bersifat holistik dan sosial, di mana maslahah ini mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap orang lain dan juga masyarakat luas. Sesuatu yang memberikan utilitas bagi seseorang tetapi merugikan bagi orang lain ataupun masyarakat lain, masyarakat luas, dan maka hal tersebut tidak memenuhi kriteria maslahah. Selanjutnya mengenai aplikasi konsep maslahah dalam konsumsi kontemporer. Bagaimana kita mengaplikasikan konsep maslahah dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan godaan konsumerisme? Pasti teman-teman bertanya juga mengenai hal tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan yang juga sangat relevan dan tentunya perlu kita jawab secara konkret. Nah, contoh pertamanya itu adalah konsumsi makanan. Dari perspektif maslahah, keputusan tentang apa yang akan dimakan tidak hanya ditentukan oleh selera ataupun juga harga, tetapi juga dinilai oleh nilai gizinya yang mendukung kesehatan tubuh, lalu kehalalannya yang menjaga agama dan juga hati. Dan juga selain itu juga cara produksinya yang tidak merusak lingkungan. Selain itu juga ada harganya yang tidak membebani keuangan secara berlebihan. Seorang muslim yang paham maslahah tidak akan sekedar memilih makanan yang enak saja, tetapi makanan yang benar-benar baik secara holistik. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah konsumsi produk digital. Di era teknologi ini, tentu kita setiap harinya mengkonsumsi konten digital, yaitu media sosial, streaming, ada juga game, berita, juga ada Instagram, TikTok, lalu Shopee, Tokopedia. Nah, dari perspektif maslahah, konsumsi konten digital harus diukur dengan beberapa pertanyaan penting. Apakah konten ini menambah pengetahuan dan juga keterampilan yang bermanfaat? Lalu apakah konten ini itu memperkuat iman dan akhlak kita, ataukah juga konten ini itu menghabiskan waktu tanpa manfaat dan bahkan juga merusak akhlak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu pertanyaan-pertanyaan ini tentu haruslah kita tanyakan dan diukur dalam di era digital saat ini. Selanjutnya, contoh yang ketiga itu adalah konsumsi energi dan sumber daya alam.
Islam sangat menekankan larangan merusak bumi sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang mana artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, dari hadis tersebut dan dari perspektif maslahah, konsumsi energi yang berlebihan dan juga tidak ramah lingkungan dan dapat merusak lingkungan juga itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kenapa sih hal itu terjadi? Karena merusak lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang, generasi di masa depan. Maka kita harus menjaga lingkungan secara baik, karena kan nantinya lingkungan itu akan diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Selanjutnya mengenai maslahah dan tanggung jawab sosial dalam konsumsi. Nah, dimensi sosial dari maslahah itu membawa konsekuensi penting dalam perilaku konsumsi dari seorang muslim. Seorang muslim yang sejati itu tidak bisa bersikap egois dalam konsumsinya, di mana selalu memikirkan dirinya sendiri dan tanpa peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, dari hadis tersebut dan dalam konteks konsumsi, hadis ini itu mengajarkan bahwa ketika kita memiliki kelebihan dari apa yang kita butuhkan, itu kita harus membaginya kepada mereka yang juga membutuhkan ataupun yang kekurangan. Ini melahirkan konsep konsumsi yang bertanggung jawab dan juga secara ini melahirkan konsep konsumsi yang bertanggung jawab secara sosial di dalam Islam. Ini melahirkan konsep konsumsi yang bertanggung jawab secara sosial dalam Islam. Sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu yang bersifat mewah dan tidak esensial, seorang muslim itu hendaknya bertanya, apakah di sekitarku ini ada yang kelaparan, atau apakah ada tetangga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, lalu apakah ada juga orang yang membutuhkan bantuan medis tetapi tidak mampu untuk memperolehnya. Islam memiliki instrumen-instrumen yang sangat sistematif untuk mendistribusikan kelebihan konsumsi kepada yang membutuhkan atau yang kekurangan, yaitu ada zakat yang wajib, lalu ada infak yang dianjurkan, kemudian ada juga sedekah yang sukarela. Nah, ketiga instrumen ini itu bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan mekanisme ekonomi yang canggih untuk menyeimbangkan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah itu bukan hanya tentang apa yang baik bagi diriku,
melainkan tentang apa yang baik bagi kita semua, yaitu mencakup kebaikan individu, keluarga, lalu masyarakat, dan seluruh alam semesta. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan pembahasan bagian materi tersebut. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan dan saya telah menyelesaikan pembahasan bagian materi tersebut mengenai prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Nah, sekarang saya akan merangkum nih poin-poin penting yang telah saya jelaskan dan kita pelajari bersama. Yang mana pertama, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumsi itu adalah memaksimalkan utilitas subjektif. Namun di dalam Islam memandang konsumsi jauh lebih dari itu, yang mana konsumsi itu adalah bagian dari ibadah dan juga ketundukan kepada Allah. Yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah itu dilandasi oleh prinsip-prinsip mulia. Adapun prinsip-prinsip mulia tersebut adalah yaitu konsumsi hanya pada yang halal dan thayyib, lalu menghindari israf dan tabzir, lalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan konsumsi. Selanjutnya yang ketiga itu maslahah adalah tolak ukur konsumsi yang paling komprehensif dalam ekonomi syariah. Nah, maslahah itu melampaui utilitas karena bersifat objektif, juga bersifat jangka panjang dan juga holistik. Dan maslahah ini juga mempertimbangkan kepentingan individu sekaligus juga kepentingan masyarakat serta kepentingan dunia sekaligus kepentingan akhirat. Baik, semoga pemahaman yang telah kita peroleh dan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi dapat menjadi bekal untuk terus memperbaiki perilaku konsumsi kita agar lebih sesuai dengan tuntunan Islam. Jadikanlah setiap tindakan konsumsi kita itu sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga ilmu yang kita peroleh bersama hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan intelektual, tetapi benar-benar mengubah cara pandang dan cara berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Jadi, semoga kita menjadi konsumen yang cerdas secara syariah dan produsen yang bertanggung jawab secara islami. Karena dengan demikianlah kita berkontribusi nyata pada terwujudnya sistem ekonomi yang adil, makmur, dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.